Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Khalid dari Universitas Telkomendal, program studi Manajemen Informatika. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan dari tugas rekayasa perangkat lunak tersebut. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa soal, yaitu ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan prinsip dasar analisa berorientasi objek. Nah, prinsip-prinsip dasar analisis berorientasi objek diantaranya adalah 1. Abstraksi, yaitu memfokuskan pada karakteristik objek. Yang kedua, enkapsulasi, menyembunyikan banyak hal yang terdapat dalam objek yang tidak perlu diketahui oleh objek lain. Yang ketiga, modularitas, yaitu membagi sistem yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi untuk membuatnya menjadi lebih simpel. Untuk yang keempat yaitu hierarki. Hierarki berhubungan dengan abstraksi dan modularitas, yaitu pembagian berdasarkan urutan dan pengelompokan data tertentu. Untuk yang kelima, bagi software engineer, teknik permodelan object oriented berpengaruh dalam bahasa pemrograman, metodologi rekayasa, manajemen proyek, dan hardware. Untuk yang keenam, analisis dan perancangan berorientasi objek adalah suatu metode analisis yang memeriksa requirement atau syarat-syarat keperluan yang perlu dipenuhi dalam suatu sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek dalam lingkungan permasalahan. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu bentuk permodelan statis dan dinamis serta diagram UML statis dan dinamis. Nah, untuk permodelan statis itu apa? Permodelan statis yaitu model yang menangkap bagian-bagian dari sistem dan struktur hubungan antar bagian dari sistem perangkat lunak. Nah, diagram UML statis yaitu kelas diagram yang menggambarkan kelas-kelas, interface, dan kolaborasi serta hubungan di antaranya. Yang B, objek diagram menggambarkan objek-objek yang ada dan hubungan di antaranya. Sedangkan untuk yang selanjutnya, komponen diagram, yaitu menggambarkan enkapsulasi serta interface-nya, port, dan struktur internal yang terdiri atas komponen bersarang dan konektor atau koneksi ya. Untuk yang selanjutnya, development diagram menggambarkan konfigurasi node pada saat proses runtime dan komponen-komponennya. Untuk yang selanjutnya, package diagram menggambarkan dekomposisi dari sistem menjadi unit-unit dan hubungan ketergantungannya. Untuk permodelan dinamis, apa itu permodelan dinamis? Permodelan dinamis yaitu suatu permodelan yang menitik beratkan bagaimana bagian-bagian sistem saling berinteraksi untuk menghasilkan perilaku dari sistem perangkat lunak. Nah, diagram UML yang termasuk dalam model dinamis itu ada beberapa. Di antaranya, use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor-aktor yang berhubungan dengan sistem dengan fitur use case yang ada. Yang selanjutnya, squeeze diagram, yaitu memfokuskan pada identifikasi interaksi antar objek setiap waktu. Sedangkan untuk yang C, communication diagram, yaitu memfokuskan pada komunikasi
yang berhubungan dengan struktur atau objek yang terlibat dalam suatu tugas. Communication diagram bersama dengan squash diagram adalah termasuk dalam suatu diagram interaksi. Untuk yang selanjutnya masih dalam permodelan dinamis, yaitu state diagram. State diagram itu menggambarkan status dari mesin yang terdiri atas status, transisi, event, dan aktivitas. Dan untuk yang activity diagram itu menunjukkan struktur proses atau perhitungan lain sebagai aliran kontrol dan data dari langkah ke langkah dalam perhitungannya. Untuk selanjutnya timing diagram. Timing itu apa? Nah, timing diagram yaitu menyediakan perubahan statistis yang menekankan pada waktu sesuai dengan namanya, yaitu timing diagram. Untuk yang selanjutnya interaction overview diagram menunjukkan layout dari activity diagram untuk permodelan alur dari logik dalam sekumpulan interaksi. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu kita menganalisis tentang suatu alur. Nah, di sini ada beberapa aktor, yaitu diantaranya pasien. Pasien ini dibagi menjadi dua, pasien baru dan pasien lama. Nah, untuk yang kedua yaitu admin. Untuk yang selanjutnya aktornya adalah seorang dokter. Pasien di sini alurnya dia datang ke klinik atau ke tempat pendaftaran, dia menyerahkan data diri untuk di-input oleh admin. Tapi jika pasien itu adalah pasien lama atau pasien sudah pernah terdaftar, maka nantinya dia hanya akan menunjukkan suatu nomor unik yang sudah dia dapat. Untuk tugas admin sendiri apa? Admin di situ tugasnya ialah dia menginput data dari pasien. Yang kedua meregistrasi data pasien dan selanjutnya memberikan nomor unik sebagai nomor urutan. Nah, untuk yang selanjutnya setelah pasien mendapatkan nomor unik atau admin memberikan nomor unik, maka dia akan ditindaklanjuti ke dokter, di mana dokter tersebut akan melakukan suatu pemeriksaan. Nah, untuk diagram use case-nya seperti apa bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk diagram case-nya. Nah, pasien di sini melakukan suatu pendaftaran, menyerahkan data. Setelah itu, maka dari petugas admin dia akan meregistrasikan. Nah, sedangkan untuk yang pasien lama, dia tidak perlu menyerahkan data karena data sudah ada di database. Jadi dia hanya menyerahkan nomor unik saja. Dan kemudian dia bisa langsung untuk menuju ke poli yang ditangani oleh dokter. Nah, jadi untuk tugas atau video kali ini yang di mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu yang bisa saya jelaskan. Karena di sini saya masih dalam tahap belajar, jadi apabila penjelasan atau bahasa dari saya kurang bisa dipahami, harap maklum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-subscribe dan like-nya. Untuk saran atau kritiknya bisa ditulis di kolom komentar.